Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan yang sehat dan mudah-mudahan semua teman-teman para penonton juga sehat semua. Hari ini saya ingin menceritakan ya kepada teman-teman tentang bid'ah. Kebetulan beberapa waktu lalu saya sempat melihat film Bid'ah ini ya. Bid'ah ini film yang diproduksi di Malaysia dan booming ya, termasuk di Indonesia. Nah, praktek-praktek bid'ah ini memang sudah banyak sekali di Indonesia. Dan sepertinya film ini menjadi booming karena banyak sekali kehidupan di kita, di sekeliling kita, di Indonesia ini yang tercemar seperti bid'ah tersebut. Ya, bahkan setelah film ini menjadi viral, kita melihat ada beberapa laporan dari beberapa santri yang ternyata diperlakukan sama ya dengan apa yang terjadi di dalam film tersebut. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mendengar ya ada pondok pesantren yang kemudian terbongkar bahwa putra dari salah satu pengurus dari pondok itu melakukan hal yang kurang elok ya terhadap santri-santri. Padahal santri itu dipercayakan kepada pondok oleh orang tua untuk di sana diajari bagaimana memahami agama dengan baik. Orang tua berharap bahwa dengan mereka mengirim putra-putrinya ke pondok itu menjadi lebih baik begitu. Karena dengan ancaman pergaulan bebas yang ada di luar pondok dan lain sebagainya, sehingga orang tua memilih pondok untuk menjadi tempat mereka menitipkan putra-putrinya sehingga menjadi insan yang lebih mulia. Kita juga sering melihat bahwa di pondok mungkin bukan hanya anak perempuan, tetapi anak laki-laki pun juga kadang-kadang menjadi korban kekerasan di dalam pondok pesantren. Ya. Kami untuk hari ini saya tidak akan membicarakan tentang kekerasan terhadap anak laki-laki ya, tetapi kekerasan terhadap pihak perempuan. Karena di dalam film bid'ah tersebut ya, karena orang sudah dikondisikan untuk percaya sedemikian rupa terhadap pemimpin dari pondok. Dalam hal ini adalah walid begitu. Nah, ini sangat mengerikan sekali karena pemimpin di dalam pondok pesantren di sini, walid ini semakin lama semakin terlihat penyimpangannya gitu. Dan penyimpangan ini saya kira juga sudah banyak ya di Indonesia ya, di dalam kehidupan kita, bahwa seolah-olah apabila sudah dikatakan oleh seorang kiai atau seorang tokoh agama itu tanpa koreksi dianggap benar semua, padahal tidak ada seorang manusia pun yang maksum, tidak ada seorang manusia pun yang terbebas dari kesalahan kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah saja seorang yang dia terbebas dari kesalahan. Dia adalah seorang yang maksum, jadi bersih tanpa noda, tanpa kesalahan, tanpa cacat. Jadi di luar itu, di luar Rasulullah, tentu sebagai manusia biasa memiliki banyak kesalahan, banyak kekhilafan, dan itu harusnya terbuka untuk diberikan kritik ya. Tetapi kita juga sering melihat di dalam masyarakat kita, apapun yang sudah dikatakan oleh pemimpinnya misalnya, tidak ada koreksi, tidak ada dianggap semuanya benar. Itu yang menjadi inti dari film bid'ah tersebut. Jadi bahkan semua kegiatannya itu dikatakan itu perintah Rasulullah, perintah Allah gitu ya, melalui si walid ini.
Jadi itu yang perlu disikapi, bahwa gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama seolah-olah itu adalah perintah Rasulullah, perintah agama, perintah Allah, sehingga kemudian dengan itu orang tidak boleh mengoreksi. Itu yang selalu harus dihindari. Jadi hindari percaya tanpa koreksi kepada orang, karena tidak ada seorang pun yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa hadis itu disampaikan bahwa tambahan-tambahan setelah Rasulullah itu tidak ada. Jadi tidak boleh ada tambahan-tambahan. Jadi misalnya ada gerakan di dalam sholat yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, atau apapun yang tidak dilakukan oleh pada saat Rasulullah itu seharusnya tidak dilakukan, apalagi itu ditujukan sebagai sebuah ibadah. Jadi dikatakan di dalam sebuah hadis itu ibadah itu pada dasarnya, pada intinya adalah haram kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi asal dari hukum ibadah itu adalah haram kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi tidak ada lagi ibadah yang selain yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seolah-olah kita ini kalau melakukan ibadah yang melebihi apa yang dicontohkan Rasulullah, seolah-olah kita ini lebih hebat, lebih alim, lebih taat daripada Rasulullah. Padahal Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik. Tidak ada kekurangan lagi, tidak ada tambahan lagi di dalam beribadah. Ya, jadi itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan lagi ada tambahan-tambahan ibadah. Kemudian yang juga selalu kita perhatikan ya, bahwa ada kultus individu ya. Di dalam film bid'ah itu ada kultus individu. Jadi ada seolah-olah kekaguman yang membutakan ya, kekaguman yang membutakan terhadap pemimpin ya. Itu sama sekali tidak diizinkan. Jadi selalu diingatkan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang benar 100% kecuali Rasulullah. Jadi selalu ada celah untuk manusia itu berbuat salah. Oleh karena itu tidak boleh seorang manusia itu kagum 100%, tidak boleh ada kultus individu. Bahkan Rasulullah pun itu tidak berkenan beliaunya dikultuskan ya. Jadi Rasulullah itu pun tidak berkenan beliaunya itu dikultuskan. Jadi sehingga dengan demikian apalagi kalau hanya manusia, mungkin kiai, ulama itu sama sekali jauh untuk dikultuskan. Jadi kita harus membuka diri, membuka banyak ilmu lagi supaya kita tidak terjebak dalam praktek-praktek kultus individu di mana kita membenarkan apapun yang dilakukan oleh orang lain, apapun itu, siapapun itu, bahkan mungkin tokoh agama pun berhak untuk ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan kultus individu terhadap siapapun. Nah, di dalam film yang ada di dalam film bid'ah itu terlihat sekali bahwa apapun yang dilakukan itu dianggap benar. Bahkan ketika si Walid ini pun melakukan kesalahan, kebiadaban begitu terhadap santri-santriwatinya, itu tetap dianggap suatu kebenaran, bahwa kalau dilakukan seperti itu berarti Allah dan Rasulullah menginginkan itu terjadi. Itu kan sebuah kesesatan yang sudah sangat jauh gitu. Tetapi para pengikutnya tetap menganggap itu benar. Nah, itu yang harus kita ingatkan. Jadi saya juga ingin supaya teman-teman semua, Bapak Ibu yang punya putra-putri, yang sudah menyekolahkan, menitipkan putra-putrinya,
itu juga tetap waspada, tetap harus mengingat. Jadi tidak boleh ada kultus individu sehingga membenarkan apapun yang dilakukan meskipun itu salah. Jadi tetap harus membuka mata, membuka hati lebar-lebar supaya kita tetap pada koridor yang benar. Jadi tetaplah berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dari hadis Rasulullah, mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga dengan guidance itu maka kita tidak akan tersesat. Memang film ini agak mengerikan begitu ya. Di awal-awal itu terlihat sangat mengerikan karena kok bisa orang seperti itu bisa dipuja ya. Bahkan seorang ibu ini mengatakan dia lebih baik meninggalkan suaminya dan akhirnya dicerai oleh suaminya asal dia bisa mengikuti Walid ini. Jadi begitu besar kegilaan atau kekaguman ya terhadap Walid ini. Jadi sampai orang itu mau meminum air bekas cucian kaki dari Walid, mau meminum bekas air mandi Walid yang akhirnya itu dituangkan di dalam sumur dan itu nanti akan diminum oleh para jamaah. Itu dianggap sebagai sebuah keberkahan. Tentu ini sebuah kesesatan ya, jadi sesat yang sangat sesat. Dan kita tentu saja tidak ingin ya kebodohan itu terjadi ya. Jadi itu kebodohan-kebodohan itu mungkin terjadi karena kurangnya ilmu. Jadi sekarang ini dengan banyak internet ya, yang dengan adanya unggahan-unggahan yang diberikan yang ada di dalam di YouTube atau itu kan banyak sekali sehingga kita bisa belajar banyak dan tetaplah berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga kita tidak menjadi budak bagi orang lain. Jadi, kita boleh menjadi budaknya Rasulullah, budaknya Allah saja gitu ya. Jadi tidak boleh menjadi budak dari atau hamba sahaya dari orang lain. Jadi tetap berpikir dengan benar, tetap berpikir waras untuk melakukan agama ini. Karena agama ini dibangun dengan ilmu. Oleh karena itu di dalam ayat pertama Allah memerintahkan Rasulullah itu dengan ayat Iqra. Jadi belajar. Tidak boleh seorang muslim itu bodoh. Tidak boleh seorang muslim itu tidak belajar. Jadi itu intinya. Nanti saya akan berikan cuplikan sedikit setelah video ini atau mungkin bisa Anda lihat sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini juga memberikan pencerahan sedikit supaya kita aware ya terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita dan semoga kita ini juga mulai menyadari bahwa sebetulnya di dalam lingkungan kita ini banyak sekali penyimpangan yang perlu dilakukan pembetulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan semoga sehat selalu dan semoga hidayah Allah selalu berada di diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuju ke syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cerai lelaki-lelaki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Perempuan-perempuan yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik. Dia tak layak untuk jadi suami awak sebab dia tak mampu untuk memimpin awak ke syurga. Saya sayangkan dia, Umi. Kami dah lama berkahwin. Tak ada sebab untuk saya berpisah dengan dia. Tak ada sebab awak cakap. Dia menolak ajaran Walid. Kat mana baik dia? Fauzia? Betul? Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai. Tapi dalam Al-Quran ada menyatakan perempuan berhak untuk menuntut cerai sekiranya suaminya tidak mampu untuk memimpinnya ke jalan Allah, ke syurga.